Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya awali dengan sebuah senandung syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, sebuah kalimat pujian yang sangat luar biasa. Dan bahkan kata salah seorang ustadz, ini adalah kalimat yang sangat disukai Allah. Karena disitulah letak seorang yang beriman bagaimana ketundukannya ke hadapan Allah. Dan bahkan disebutkan apabila kamu bersyukur maka akan Allah tambahkan. Nah, malam ini tasyakuran 9 tahun perjalanan dakwah INSIS. Tadi saya bertanya, INSIS apa sih? Saya bilang kok susah banget gitu ya menerjemahkan istilahnya. Saya sebagai orang awam saya tanya, apa itu? Institute for the Study of Islamic Thoughts and Civilization. Waduh, luar biasa. Dan INSIS ini adalah salah satu lembaga ya yang lembaga dakwah yang berbasis kepada penelitian. Jadi katanya kalau yang masuk menjadi anggota INSIS ini syaratnya harus membuat buku. Wah, saya bilang ini sungguh luar biasa. Jadi ini bukan main-main. Kita berbahagia di sini hadir ya yang dikasih Allah Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi selaku pembina INSIS, yang diberkahi, yang dirahmati Allah Ibu Ratna Maidaning selaku tuan rumah, dan yang diberkahi Allah seluruh tamu dan undangan. Ini saya kalau bicara yang kalimat yang dimuliakan agak sungkan Pak. Katanya kalau bicara yang dimuliakan tuh agak bertentangan dengan prinsip akidah katanya. Makanya saya bilang ya udahlah pakai istilah yang diberkahi, yang dikasihi dan yang dirahmati Allah. Nah, kami akan memohon pertama kepada Ibu Ratna Maidaning selaku Ketua Penyelenggara untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita umat muslim. Kepada yang berbahagia dan yang terhormat, yang hadir pada hari ini mewakili dari MUI, juga Bapak Khalil Ridwan selaku wakil dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia, yang terhormat Bapak Datuk Makmur, Pak Rohmin Daruri, kepada Pak Taufik Ismail yang kami tunggu-tunggu kehadirannya pada malam ini, kepada para ulama yang hadir pada malam ini, juga tidak lupa kepada Pak Hamid Zarkasi selaku pembina, Pak Adian selaku direktur dari INSIS, dan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkumpul pada malam ini karena Allah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul karena Allah pada malam ini dalam rangka Milad INSIS yang ke-9.
Kehadiran bapak-bapak, para ulama, para kiai dan undangan dari berbagai kalangan adalah dalam bentuk kepedulian kita bersama menuju pemantapan keislaman Islam dan juga dalam menyikapi dengan adanya ajaran-ajaran kesesatan dalam Islam yang wajib kita bersama untuk meluruskannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demi menjaga ketauhidan anak-anak kita, anak cucu keturunan kita kelak yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pengurus dan anggota komunitas muslimah untuk kajian Islam merasa sangat berbahagia dapat belajar dan menimba ilmu dengan INSIS sesuai dengan misi dan visi kami, yaitu kajian Islam untuk tujuan-tujuan sosial. Kami merasa bangga dapat bekerja sama dengan INSIS dan pada malam ini kami bersama-sama melaksanakan kegiatan milad INSIS yang ke-9. Mari kita doakan bersama semoga INSIS dapat maju dan berkembang lebih baik dengan tentunya juga berkat perhatian dan dorongan dalam segala hal dari kita yang peduli akan agama Islam dalam menjaga ketauhidan kita yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita doakan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga INSIS ini dapat berkembang dengan baik dan menjaga Islam ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kami persilahkan Ustadz Adnin Armas selaku Direktur Eksekutif INSIS untuk menyampaikan kata sambutan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Kami bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Kami juga berterima kasih kepada komunitas muslimah untuk kajian Islam KMKI yang sepenuhnya mendukung program INSIS yang pada malam hari ini juga mengadakan acara untuk kita semua. Kami berterima kasih, sangat berterima kasih pada para hadirin yang meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, meninggalkan beberapa tugas untuk datang ke sini. Kami ucapkan terima kasih atas semua dukungannya untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Kami ingat dulu kami bermula di Kuala Lumpur dengan buletin kecil-kecilan yang waktu itu kita cetak sendiri. Kita kirimkan ke Indonesia dan dijual harganya Rp2.000. Yang di Kuala Lumpur waktu itu kita jualnya RM2. Dari buletin yang kecil itu, tapi dengan niat yang besar, kemudian kami bertemu dengan Pak Edi yang menjadi pembina INSIS, yang kemudian menjadi jurnal Islamia yang sekarang alhamdulillah sudah 16 jilid. Yang itu kita lakukan dari tahun 2004 dan sampai sekarang. Silakan Pak Edi untuk berdiri. Ya. Dari buletin yang Rp2.000 menjadi Islamia yang tersebar di Nusantara, bahkan beberapa edisi itu habis. Edisi-edisi yang awal itu udah sulit kita untuk jumpa dan pengaruhnya sangat besar kepada kalangan akademisi dengan persoalan yang ada. Ini sekelumit dari perjalanan yang telah kami lalui bersama teman-teman. Ada juga teman kita dari Kuala Lumpur, malam ini harus kembali lagi. Tadi sempat hadir sebentar karena pesawatnya berangkat pada jam 10 malam hari ini.
Dalam perjalanan ini banyak sekali tantangan yang kami hadapin, tantangan-tantangan dakwah, persoalan berat, besar, liberalisasi, sekularisasi, kesesatan, pemikiran. Nah, untuk mengatasi ini kiranya tidak cukup lagi kita yang kecil ini tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Alhamdulillah KMKI misalnya dengan semangat yang begitu tinggi, para ibu-ibu ini ya, mujahidah ya, itu membackup sehingga program yang seperti ini bisa kita laksanakan. Kita punya banyak program, ada penerbitan buku yang akan kita lakukan juga, kemudian kembali dengan jurnalnya, kemudian ada beberapa training dan lain sebagainya. Banyak program yang kami lakukan dan telah kami rancang untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Nah, ini mungkin tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. Jadi untuk memaksimalkan program-program yang ada, jaringan dan kerjasama, sinergi dengan berbagai pihak ini sebuah keniscayaan untuk semakin memaksimalkan dakwah. Disinilah kita hadir pada malam hari ini dengan harapan inilah yang menjadi awal daripada sinergi kita, sehingga ke depan potensi dakwah yang itu akan insya Allah sangat bermanfaat kepada umat bisa kita maksimalkan. Demikian ungkapan ringkas dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang khilaf. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini sungguh luar biasa. Kami dari INSIS tidak menyangka 9 tahun yang lalu ketika tadi diceritakan oleh Ustadz Adnin Armas, beliau ini asli Aceh Pak, ya, Adnin Armas beliau asli Aceh, sudah lama sekali di Malaysia, alhamdulillah sekarang mau menjabat sebagai Direktur Eksekutif INSIS, dan baru di masa beliau sekarang ini INSIS mengalami perombakan, ya. Kami sebut profesionalisasi. Dulunya kita semua pendakwah, pemikir, penulis, jadi manajemen bukan tidak profesional, ya, hanya belum terjangkau oleh ilmu manajemen yang ada gitu. Jadi karena kita sering dikatakan bahwa INSIS ini nggak ada dana jalan, ya apa aja pokoknya jalan 9 tahun, ya alhamdulillah. Di sini tadi sudah disebut, alhamdulillah awal mulanya saya membawa cerita awal INSIS itu yang betul. Waktu saya tahun 2003 mulai berangkat ke Malaysia, yang menjadi gara-gara Pak Dr. Hamid Fahmi Zarkasi ini, waktu beliau S3 di ISTAK, saya nggak pernah kenal ISTAK, nggak pernah dengar ISTAK. Beliau dengan ini sejarawan juga ini, zikrullah. Nah, ini penting sekali karena beliau ini otaknya awalnya INSIS berdiri ini. Beliau bersama Dr. Hamid ini ke rumah saya, tiba-tiba mencegah saya untuk kuliah ke Amerika. Waktu itu saya dapat tawaran untuk berangkat ke Amerika, tapi Dr. Hamid ini sampai meyakinkan saya bahwa enggak, kamu harus kuliah di Malaysia. Ya, akhirnya ringkas cerita saya kuliah di ISTAK, International Institute of Islamic Thought and Civilization, International Islamic University Malaysia. Dan setelah saya datang ke sana, saya seperti mimpi. Ini kampus yang luar biasa waktu itu, ya, luar biasa. Jadi betul-betul seperti yang ada dalam mimpi saya. Bagaimana saya yang S1 saya kedokteran hewan, ini anak buahnya Pak Rohmin Dahuri, ya. Ini banyak dan ada Mas Zaim Ukhrawi juga, kakak kelas saya itu. Ini juga saya ini korbannya Mas Zaim dulu, Mas Zaim Ukhrawi, Dr. Zaim Ukhrawi ini. Sekarang beliau dirut Balai Pustaka, di belakang beliau nggak mau maju ke depan nih. Gara-gara beliau datang ke IPB waktu itu saya jadi wartawan. Ya, itu banyak cerita masa lalu. Akhirnya sekalian, nah waktu itulah di ISTAK, ya, kemudian ketika kami datang di sana memang ini Allah yang sudah mentakdirkan, dan yang mengajak saya ke Amerika itu sangat marah sekali. Saya dipanggil ke kantornya dan saya diyakinkan, ngapain sih kamu kuliah di Malaysia? Ya, kamu dapat apa? Saya masih ingat gitu. Saya nggak usah sebut namanya, beliau seorang profesor.
kamu dapat apa kuliah di Malaysia itu? Ya, kuliah di situ untuk apa gitu. Ya, kalau kamu ke Amerika kamu dapat begini-begini. Ya, itulah takdir ringkasnya kemudian ya saya menempuh doktor dan baru selesai alhamdulillah tahun 2009. Jadi 6 tahun. Ya cukup matang lah 6 tahun dokter ini. Insya Allah gosong ya. Karena sibuk Pak. Jadi lebih banyak tidak menulis daripada menulisnya. Di Kuala Lumpur waktu itu kami mulai, Dr. Hamid ini mulai kita kecil-kecilan ya, karena menghadapi tantangan pemikiran baik nasional, global dan regional dan sebagainya. Kami mulai diskusi kalau nggak salah 2 mingguan ya. Tadi saya ingat-ingat suasana di Petaling Jaya waktu kita diskusi itu mirip kayak rumah Cikini ini kayaknya ya. Ada kemiripan suasananya gitu sepertinya. Cocok gitu ya, dipakai diskusi Bang di sini, enak ini. Ya. Waktu itu juga begitu, 2 mingguan diskusi kecil-kecilan, kita urunan. Saya masih ingat waktu itu kita untuk konsumsi itu urunan, masing-masing kita urunan ya 12. Karena untuk mengubah pemikiran seorang cukup perlu waktu yang lama. Dan kemudian terbitlah apa yang bisa kita lakukan gitu kan, buletin. Nah ini saya masih bawa ini, Ustadz Adin Armas tadi ngasih saya ini buletin kita. Tahun 1 nomor 03 buletin kayak begini Pak. Saya masih ingat Dr. Hamid Zarkasi ini nyeteples sendiri gitu. Nyeteplesin sendiri gitu ya. Terus kita infak 25 ringgit masing-masing ya, kumpul-kumpul gitu. Untuk bisa kalau nggak salah waktu itu di copy atau di sheet misalnya. Di sheet ya masih ya. Mini offset ya. Beliau ini ahlinya ini. Ya. Tadi diceritakan makanya suatu ketika Pak Edi Setiawan ini ya, beliau waktu itu Direktur Khairul Bayan sampai sekarang Bendahara Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, datang ke Kuala Lumpur mengunjungi kampus Istak. Nah, waktu itulah beliau mendorong kami gitu loh. Kalau waktu itu Pak Edi saya masih ingat katanya begini, kalau nunggu kalian pulang untuk berbuat ya, Indonesia jangan-jangan sudah nggak ada. Nah, itu kata beliau, jangan-jangan Indonesia sudah nggak ada. Makanya beliau bilang, udah sekarang buat apa yang bisa gitu. Nah, akhirnya kita buat majalah Islamia. Nah, kita terbitkan majalah Islamia ini yang tadi sudah 16 edisi. Ini mulai tahun 2004. Ya, alhamdulillah majalah ini memang target kita adalah perguruan tinggi, Pak. Jadi kita membenahi kurikulum, pemikiran khususnya perguruan tinggi Islam. Tahun 2004 ini kita mulai workshop pertama. Ya, workshop pertama diikuti banyak aktivis Islam dan terutama juga pimpinan-pimpinan pesantren. Workshop pertama itu sangat mengesankan bagi kami karena di situ ada seorang kiai Nahdlatul Ulama, kiai muda dari Lirboyo, yang ketika beliau mengikuti workshop kami, beliau berkomentar, komentarnya itu lucu. Ya. Saya pikir sebelum saya ikut workshop INSIS ini kiamat sudah dekat. Tapi setelah saya ikut workshop, tampaknya kiamat masih jauh katanya. Karena beliau katakan kami ini pusing hadapi pemikiran-pemikiran sekarang ini. Kalau kami pakai Quran, mereka juga pakai Quran. Kami pakai hadis, mereka juga pakai hadis. Nah, kita punya metode bukan itu, tapi kita bagaimana memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang sekarang secara mendasar. Setelah itu kita susul dengan workshop di beberapa Jawa Timur. Oh iya, saya teringat barusan Pak Kiai Khalil Ridwan memberikan SMS, menunjukkan SMS bahwa Kiai Haji Abdullah Fakih, pimpinan Pondok Pesantren Langitan, beliau wafat ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah SWT ya, karena kami belum lama Pak dari INSIS ini bersilaturahim dengan beliau. Saya dengan Dr. Nirwan Syafrin. Mana nih? Dr. Nirwan mana? Dr. Nirwan Syafrin nih. Kami baru saja belum lama ini diundang oleh beberapa pesantren di Jawa Timur. Ada 5 pesantren besar, termasuk Langitan sampai Situbondo, Sidogiri ya di Pasuruan dan sebagainya, juga memberikan training pemikiran. Dan ketika di Langitan itu kami diterima langsung oleh Kiai Haji Abdullah Fakih dan beliau menyatakan kegembiraannya. Ya, beliau mengatakan menghadapi pemikiran-pemikiran yang keliru ini fardu kifayah. Dan saya senang sudah ada yang melakukan itu. Ya. Jadi alhamdulillah itu di kalangan. Jadi
Insis workshop di berbagai kalangan ya, termasuk baik di Muhammadiyah kita banyak workshop dengan Muhammadiyah, dengan Persis, ya, dengan Al Irsyad kita pernah juga, kemudian dengan PKS, PBB. Jadi Insis ini enggak anu Pak, di pengurusnya juga macam-macam. Ada yang Muhammadiyah, Ustadz Arin Armas ini pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dr. Anis Malik Toha yang di Kuala Lumpur, beliau berhalangan hadir, itu Suriah Nahdlatul Ulama. Jadi ada juga yang Dewan Dakwah saya, ada yang nggak jelas mana gitu ya. Jadi pokoknya kemana-mana ini ya. Jadi bukan ada di mana-mana ya, tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Nah ini workshop kita sudah nanti di profil Insis itu keliru disebut 20, padahal kita sudah ratusan kali workshop. Termasuk juga yang sangat mengesankan saya ingat adalah ketika workshop di pesantren Gontor di tempat Dr. Hamid Zarkashi ini. Itu luar biasa karena ketika workshop itulah pimpinan Gontor, ya Haji Abdullah Syukri Zarkashi, kemudian waktu itu Pak siapa, trio pimpinan Gontor itu langsung duduk ya, mengikuti workshop selama 2 hari. Jadi itu di pesantren-pesantren. Di perguruan tinggi Insis punya kerjasama dengan beberapa kampus. Kita memberikan pelatihan pada dosen-dosen Universitas Islam Sultan Agung itu selama 1 tahun ya, tentang pemikiran dan peradaban Islam dan menyusun kurikulum. Sekarang alhamdulillah dengan Ustaz Taufan Maulamin itu dengan Ustaz Salam Az-Zahra ya, mata kuliah yang kami rancang Islamic Worldview sudah menjadi mata kuliah wajib. Di Ibnu Khaldun Bogor ya, itu juga sudah menjadi mata kuliah wajib tingkat S2 dan S3 Islamic Worldview. Juga filsafat ilmu sudah menjadi mata kuliah wajib yang kita rancang juga. Insya Allah, karena pelajaran filsafat ilmu ini di berbagai kampus masih sangat-sangat sekuler. Ya, Pak Rohmin beberapa waktu yang lalu ada beberapa dosen IPB ke Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa filsafat ilmu di IPB itu masih sangat sekuler. Kemudian kami ditugaskan oleh Profesor Dina Bidudin untuk segera menyusun buku teks tentang filsafat ilmu. Ya, ini sudah sedang kita kerjakan. Insya Allah Insis juga akan menerbitkan buku. Jadi memang Bapak Ibu sekalian kita bergerak di bidang pemikiran selama dari 2004 terutama. Ya. Dan sekarang kita sudah mulai sejak 3 tahun yang lalu, ini atas jasa dari Harian Republika. Ada pemretnya di sini, Pak Nasihin, sudah pulang belum? Pak Nasihin mana? Wah itu pemimpin redaksi Harian Republika, Pak Nasihin Masa. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini kami diberi kesempatan untuk bekerja sama menerbitkan 4 halaman ya, pemikiran Islam. Jurnal Pemikiran Islam Islamia sudah 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun berjalan, setiap bulan 4 halaman. Kami harus membayar tentu nggak sanggup. Ya, karena iklan di Republika itu 1 halaman berapa Pak Nasihin? Ada 100 juta nggak? Ya, kalau 100 juta ada yang mau bayarin soalnya nih. Jadi alhamdulillah kita dapat gratis. Jadi kita nggak bayar, kita juga nggak dibayar. Ya. Dan alhamdulillah semua penulisnya sampai sekarang nggak pernah kita bayar. Ya, kami khawatir kalau nanti kita bayar malah nggak terbit. Ya, jadi itu luar biasa, sudah 3 tahun ini masih berjalan terus tanpa bayaran. Ya, dulu juga begitu, majalah Islamia ini penulisnya tidak kita bayar, kecuali kalau pas ada uang. Ya, jadi nasibnya ke depan nggak tahu. Ya, jadi tapi yang penting jalan. Dan alhamdulillah menurut survei dari Litbang Redaksi Republika, Jurnal Islamia Republika itu merupakan rubrik yang paling banyak dibaca oleh pembaca Republika. Ya, itu sesuatu yang kita syukuri dan dengan itu pemikiran Islam semakin meluas. Nah sekarang ini tentu tantangan kami lebih berat lagi ya, tenaga-tenaga. Nah juga selama bertahun-tahun ini kita sudah melakukan kaderisasi yang sangat cepat. Alhamdulillah kerjasama dengan Dewan Dakwah, dengan Gontor, dengan beberapa kampus, kita sudah menghasilkan beberapa doktor ya, dan mungkin sudah puluhan master. Ya, kita punya target dalam beberapa tahun ini ada ratusan, kalau mungkin ribuan kader-kader pemikir muslim. Baik-baik sekalian, itulah mudah-mudahan
kami mohon doa ya, mohon dukungan dan sebagainya. Insya Allah kita ingin membangun satu tradisi pemikiran yang unggul, yang tinggi, karena kami yakin dengan tradisi ilmu yang kuat ya, makanya budaya ilmu yang kita tanamkan ya, kita melihat dari produk-produk perkaderan INSIS ini kami kriterianya satu, kalau sudah mulai dia gila buku dan gila menulis, nah itu berarti sudah mulai menunjukkan hasilnya. Tradisi ilmu itulah yang ingin kita tanamkan. Sebab bangsa kita yang mayoritas muslim ini tidak mungkin akan bangkit kalau mereka tidak mencintai ilmu. Ya, bukan sekedar pendidikan formal S1, S2, S3, tapi betul-betul pendidikan itu membangun tradisi ilmu yang tinggi. Ya, demikianlah, mudah-mudahan, mohon maaf saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini tepat sasaran atau tidak, ya, mudah-mudahan bisa difahami bahwa INSIS ini baru melangkah 9 tahun, tentu bukan masa yang panjang untuk membangun sebuah cita-cita peradaban yang tinggi, tapi paling tidak ya kita ingin melakukan sesuatu lah, bahwa sesuatu ini kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan berkah dan tujuan yang tidak ternilai. Terakhir ya, kami ingin menyampaikan ucapan khusus terima kasih kepada Bapak Umar Basarahil, karena beliau yang sampai sekarang sejak kami pulang dari Kuala Lumpur tahun 2005 yang memberikan tempat gratis di Gedung Gema Insani Press Sekretariat INSIS ya, Kalibata Utara 2 nomor 84. Bukan hanya tempatnya, listrik juga gratis. Ya, kadang-kadang makanan juga gratis. Dan beliau bersama Pak Edi Setiawan, beliau dan satu lagi yang Pak Andi Lubis berhalangan hadir hari ini tadi. Beliau di Singapura itu, saya masih ingat waktu itu mereka bertiga ngasih modal sama kami. Ya, satu orang 25 juta. 25, dan alhamdulillah uang 25 juta itu kami nggak pernah minta lagi, Pak. Ya, 25 juta waktu itu nggak pernah minta lagi, bisa bertahan selama hampir 5 tahun. Ya, INSIS sudah berjalan dan dengan banyak dukungan dari berbagai pihak. Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih sama sekali lagi. Juga saya sebetulnya ingin menyebut semua hadirin yang hadir ya, khususnya Bapak Datuk Makmur Usman juga, beliau ini Ketua Persatuan Pengguna Muslim Malaysia. Ya, tadi disebut beliau memang khusus datang untuk malam hari, dan beliau sudah mulai mendukung program INSIS untuk membangun kampus. Bahkan beliau sudah mengumpulkan dana wakaf untuk INSIS, jadi luar biasa untuk membangun perguruan tinggi di INSIS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau yang namanya ulang tahun biasanya mendapat kado hadiah. Saya tidak tahu yang hari ini dapat hadiah kado siapa. Tapi kok terbalik, tadi bapak-bapak undangan itu justru mendapat kado dari INSIS. Jadi rasanya tidak adil kalau tidak ada kembaliannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin kami ini kelompok yang dianggap aneh oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab kata-kata peradaban itu kayaknya di langit ya. Apa, makanan apa peradaban itu? Kemudian orang awam itu tidak doyan yang ilmiah-ilmiah. Jadi posisi kami ini agak sulit. Kami ini memikirkan pemikiran orang. Ya. Kemudian selain memikirkan pemikiran orang, juga dipikiri orang. Kadang-kadang kita dimaki-maki, kadang-kadang diprotes, kadang-kadang kita dijelek-jelekan. Jadi kami memikirkan pemikiran orang, tapi di sisi lain tidak ada yang memikirkan kami, Pak. Cerita Pak Adian itu memang ceritanya orang miskin betul-betul.
Jadi sederhana bukan berarti miskin, tetapi benar-benar miskin. Prinsip kami begitu. Tapi saya ketika pergi ke Mesir, saya kemudian mempunyai temuan baru. Mesir ini negara yang miskin, Pak. Sangat miskin. Bertahun-tahun dalam keadaan miskin, tapi kenapa ulamanya tuh nggak habis-habis? Berarti tidak ada hubungan antara pendidikan, ekonomi, kemiskinan dengan kepandaian. Saya kemudian menulis dalam buku Miskat saya itu di dalamnya, menghubungkan antara kecerdasan dan keimanan. Sebab di Inggris tahun 2010 yang lalu itu ada sebuah research yang menunjukkan bahwa riset terhadap 130 negara dunia Islam dan dunia Barat menunjukkan bahwa semakin cerdas seseorang itu dia semakin tidak beriman. Dan semakin idiot seseorang itu dia semakin religius. Ini menyindir orang Islam ini. Jelas. Tapi kemudian setelah saya teliti ternyata arti kecerdasan itu bermasalah. Arti keimanan juga bermasalah. Jadi cerdas bagi orang barat itu adalah diukur IQ-nya. Sedangkan EQ itu sekarang sudah ada EQ baru lagi, emotional spiritual quotient. Ya, bukan hanya kecerdasan otak. Nah sekarang kalau kecerdasan spiritual itu orang Islam sangat cerdas. Sebab spirituality itu sekarang berada di tangan orang-orang yang beragama, termasuk orang-orang, khususnya orang-orang Islam. Di barat itu sudah tidak ada lagi spiritualitas. Maka di situ aliran-aliran mencari Tuhan sudah banyak sekali. Dari sini saya semakin yakin bahwa kita ini bisa menjadi religius dan sekaligus menjadi rasional. Maka kami ini di INSIS membuat sebuah ide terobosan baru bagaimana kita membawa Islam itu rasional sekaligus religius. Jadi pas kita muncul begitu, ada kelompok lain di Indonesia ini yang mengaku dirinya rasional juga dan religius juga. Tapi dalam kurung liberal. Di sini kita. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tahun 2004, kami berkunjung ke pelosok di Jawa Timur sana, sebuah pesantren. Seorang santri itu bertanya begini, Ustadz, nama Tuhan itu berbeda-beda, tapi kan hakikatnya cuma satu. Santri ini, anak sekolah menengah ini, padahal ini adalah wacananya orang sudah S3 ini. Saya tanya, dari mana kamu dapat ini? Dari ustadz saya. Ustadznya lulusan mana? IAIN katanya. Itu satu. Kejadian yang aneh-aneh banyak. Baru-baru ini di IAIN Jember seorang dosen menulis lafaz Allah kemudian dijatuhkan di lantai kemudian diinjak. Itu nggak ada sakralnya itu. Di Pontianak seorang dosen melempar Al-Quran dan mengatakan Quran ini tidak suci, yang suci hanya Tuhan. Itu aksi-aksi yang akrobatik seperti itu bukan hanya sekedar perbuatan, di dalam pikirannya itu ada sesuatu yang salah. Lah gimana membetulkannya? Tidak mempan itu dengan dakwah-dakwah gaya di televisi itu. Selebriti seperti itu, tidak mempan. Itu orang itu harus didatangi, kemudian diajak bicara, diskusi, sampai dia menyerah. Nah diskusinya bagaimana? Dengan cara mengungkapkan apa yang dia pakai. Gaya-gaya Imam Ghazali itu tidak pernah menggunakan ayat Quran, tapi menggunakan logika yang digunakan para filosof. Itu yang kita lakukan. Nah, makanya kami di ISTEK sudah dibekali peradaban Islam dan peradaban Barat. Menghadapi pemikiran yang seperti begini ini bagi saya ya sekedar exercise saja gitu. Maaf tidak meremehkan, tetapi memang ini remeh. Pikiran-pikiran liberal sekuler itu menurut kita sudah berbicara peradaban Islam kok bicara liberalisasi. Berarti kita menghapuskan cita-cita membangun peradaban Islam. Meliberalkan itu artinya mendekonstruksi apapun yang ada di dalam Islam termasuk Al-Quran. Jadi mengembangkan ilmu itu ternyata memang rumit, tapi memang pahalanya besar. Orang tidak akan bisa menulis apa-apa kecuali dia membaca.
orang membaca tidak akan produktif kecuali dia diskusi. Ya. Orang diskusi tidak ada gunanya kecuali diskusinya itu ditulis. Nah, ketika dia menulis itulah orang lain akan membaca. Ketika orang lain membaca itu, dijamin pahala akan terus mengalir ketika kita nanti sudah tidak ada. Inilah yang disebut dengan amal jariah. Kami mempunyai strategi seperti begini. Jadi tradisi ilmu ini harus terus berjalan. Diskusi-diskusi ilmiah harus terus berjalan apapun yang terjadi. Makanya kami 2 minggu sekali ada yang datang, tidak ada yang datang, tetap diskusi. Kemudian diskusi itu kita lanjutkan diskusi menulis workshop, diskusi menulis workshop terus. Ya, ini seperti roda yang terus berputar. Kami masuk ke masjid-masjid, masuk ke pengusaha-pengusaha, masuk kepada para mahasiswa, dosen, komunitas pengajian dan lain-lain. Sedapat mungkin yang kita sampaikan, seberapapun yang mereka pahami, kita tetap sampaikan. Terus, nah di sini kita akan hasilkan buku-buku apapun, termasuk kalau ada kawan-kawan yang ingin menulis fiksi dalam bentuk novel-novel, kita bisa mengarahkan bagaimana world view di dalam novel itu harus kita kontrol. Ya, sekarang ini banyak sekali novel. Mestinya saya berharap itu di suatu saat ada ibu-ibu yang menulis pengalaman batin selama dia pengajian bertahun-tahun gitu. Tapi keduluan dengan buku Jakarta Undercover. Itu cerita yang menarik, bestseller. Kenapa tidak cerita mengenai pengalaman batin ibu-ibu atau siapa yang bertahun-tahun sudah mengalami pengajian ataupun perubahan spiritual? Menarik. Jadi kita akan kembangkan itu. Nah, disinilah dari pusat studi, universitas, pesantren dan lain-lain kita berharapkan ada komunitas-komunitas. Kita sudah mempunyai kawan-kawan di daerah di Jogja, Semarang, Surabaya, Malang. Nah, itu komunitas yang terus kita bina dan akan membidangi bidang-bidang ilmu masing-masing. Dari situ kita berharap nanti dari komunitas itu menghasilkan disiplin ilmu dan dari situ kita bisa berpikir apa yang kita lakukan untuk masyarakat. Kita berpikir bagaimana mewujudkan ekonomi Islam, teorinya belum ada. Kita bagaimana politik Islam, politik yang Islami itu, bukunya belum ada. Terus yang terakhir, baik, jadi itulah revitalisasi lembaga-lembaga. Kita akan ya sedapat mungkin mentraining para mahasiswa, termasuk kalau ibu-ibu ingin menulis kita bisa memfasilitasi sehingga produktivitas kita ya, di dalam bidang keilmuan atau apapun yang bersifat keislaman bisa kita lakukan secara maksimal. Ini kemudian kita kemarin menggagas dengan Mas Adian bagaimana kita kalau membuat sebuah gerakan umat Islam menulis tulisan yang sebanyak-banyaknya mengenai apa saja. Dari situlah nanti akan muncul tulisan yang terbaik. Dan inilah yang disebut dengan intajul ilmi dan itu adalah bagian daripada membangun peradaban Islam yang bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Insis yang sudah berumur 9 tahun dengan membacakan sejumlah puisi pada malam hari ini. Pada saat ini kita berada di minggu pertama bulan Rabiul Akhir. Bulan yang lalu adalah bulan kelahiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kami padamu ya Rasul.
Pada malam ke-12 Rabiul Awal bulannya, 14 abad silam masanya, lahirlah sang bayi sangat utama yang telah ditunggu-tunggu oleh jagat semesta raya dan seisinya. Bayi itu diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam baginya. Dia akan diutus untuk seluruh alam raya, melanjutkan membawa risalah rasul-rasul sebelumnya untuk semua manusia berbagai bangsa di atas bumi yang semesta, bermacam-macam warna kulitnya. Sebelum lahir dia sudah yatim karena ayahnya Abdullah wafat sewaktu dia dalam kandungan ibunya. Ketika berumur 6 tahun jadi yatim piatu karena ibunda Aminah wafat pula pada umur 8. Kakeknya Abdul Muttalib yang sangat cinta padanya menyusul meninggal dunia. Anak kecil itu dipelihara oleh Abu Talib, pamannya, seorang paman yang miskin kehidupannya. Di masa kanak-kanaknya Muhammad menggembala kambing, kerjanya mencarikan rumput yang langka di sela bukit batu dan padang pasir yang kering keadaannya. Di kampungnya Muhammad dikenal sebagai remaja yang luhur budinya, sangat amanah dan dipercaya, lemah lembut dalam tutur sapa, senantiasa senyum dalam berbicara, santun kepada orang tidak berpunya, tidak minder kepada orang kaya, tapi gagah di depan masyarakat jahiliyah dan berani bila dizalimi. Ketika 40 tahun dalam usia, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril yang membawa, demikian beban tugas sangat beratnya namun luar biasa mulia. 23 tahun. Tugas dilaksanakan di Makkah dan Madinah sebagai permulaan. Akhirnya ke seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia membawa perubahan. Salawat dan salam bagimu, ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kesayangan dan kekasih junjungan. Kami kenang engkau sebagai teladan hikmah dan kasih sayang. Contoh pengorbanan dan keikhlasan. Ketepatan janji dan kesederhanaan. Kami kenang engkau. Kami kenang engkau dalam rindu yang bersangatan. Salawat dan salam bagimu ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kesayangan dan kekasih junjungan. Teladan budi pekerti yang suci dan tinggi. Kami kenang engkau dalam rindu yang bersangatan. Risalah yang dibawa oleh Rasul kita adalah Al-Quran. Janganlah kiranya ditutupkan itu cahaya Quran. Kita semua merindukan sebuah negeri yang teduh, sebuah negeri yang sejuk, karena pohon tauhid menumbuhkan daun-daunan yang rindang, sehingga di bawahnya orang menerima aliran udara yang nyaman. Di atas negeri kita tergenang udara tegak lurus 100 juta hasta penuh dengan molekul zat asam yang rapi dianyam oleh 5 miliar divisi malaikat yang bertugas taat, sehingga menyebabkan paru-paru makhluk dan kulit bumi bernafas secara semestinya. Di antara lapisan itu, dan kemudian di atasnya, dan kemudian di atasnya, dan kemudian di atasnya lagi ada cahaya. Cahaya itu datang sebagai garis lurus, datang sebagai garis sangat lurus, dan karena banyak jumlahnya mereka sejajar bagai berkas, sangat teratur, jelas arahnya serta berkilau-kilau keadaannya. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi, di atas cahaya itu ada cahaya lagi, di atas cahaya
cahaya itu ada cahaya lagi. Dan kita semua diberitahu melewat sebuah maklumat mengenai cahaya berkilauan yang berlapis-lapis itu yang menerangi kampung kita. Ketika matahari masuk ke dalam laut, ketika layar malam telah menyelimuti bumi, kabarnya cahaya itu masih menerangi negeri kita. Tapi siapa yang pernah memikirkan dan melihatnya? Ketika matahari memecah Lazuardi dan layar malam yang hitam telah digulung kembali, cahaya itu tetap menerangi negeri kita. Siapa yang pernah memikirkan dan melihatnya? Kita semuanya merindukan cahaya itu. Rumah yang pintu depannya disinggahi cahaya itu, jadilah rumah itu rumah yang teduh. Lihatlah pencari nafkah yang keluar seharian dari itu rumah, setelah bekerja keras dan payah, pulang membawa rezeki yang bersih dan berkah, selamat dari percikan lumpur kotoran yang menodai zaman. Kita semua merindukan cahaya itu singgah di depan pintu rumah kita. Rumah yang tingkap jendelanya disinggahi cahaya itu, penghuninya tidak suka bergunjing, hemat dengan kata-kata, tidak mendengki kepada tetangga bila bersedekah tanpa perhitungan, apalagi mengharapkan penghargaan, dan senyumnya sepanjang hari jadi perhiasan. Kita semua merindukan cahaya itu memandingkan seluruh atap dan bubungan rumah, semua desa dan kota, setiap sungai dan gunung di negeri kita. Orang bercerita bahwa rumah yang pekarangannya dicurai cahaya itu, anak-anaknya di malam hari rajin membaca buku sambil membelakangi televisi. Mereka tidak merokok, apalagi menyentuh madat. Bersama ibu dan ayah mereka bersujud, berdoa, dan menyanyikan wahyu Tuhan. Ensiklopedia di ruang tamunya adalah 30 jilid tafsir Quran, referensi budi pekerti digari dari teladan kehidupan Rasul kecintaan. Kita semua merindukan cahaya itu mencurai bumi kita seluruhnya. Cahaya yang datang dari Quran, yaitu Quran yang bukan cuma perhiasan tapi Quran bacaan. Quran yang bukan cuma bacaan tapi Quran yang maknanya diresapkan. Quran yang bukan hanya maknanya diresapkan tapi Quran yang isinya deras mengalir, memasuki dan menyuburkan seluruh jalur kehidupan. Kita semua merindukan cahaya Quran selalu turun ke bumi kita, sehingga kalbu kita semua senantiasa cerah karenanya, sehingga dunia terang benderang karena jadinya. Janganlah kiranya ditutupkan cahaya itu bagi kita semua. Kami mengaku kami zalim terhadap diri sendiri. Kami banyak cacat itu dan ini. Tapi janganlah karena itu ditutupkan cahaya Quran bagi kami semua. Kami mengaku bahwa kami jahil, jauh dari sempurna. Hati kami banyak penyakitnya, amal kami tidak sedikit cacatnya. Tapi janganlah karena itu ditutupkan cahaya Quran bagi kami sekalian. Wahai yang maha pemberi cahaya, wahai yang maha pemurah dan bijaksana, jangan biarkan Quran di rumah kami cuma jadi pelengkap perabotan, tapi jadikanlah Quran pelengkap kehidupan. Jangan pula biarkan Quran hanya merdu di lidah dinyanyikan, tapi jadilah Quran indah dalam penerapan keseharian. Jangan biarkan Quran cuma dibacakan dalam acara kematian, tapi jadikanlah dia panduan sepanjang kehidupan kami. Kami tidak habis-habis merindukan cahaya Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan melalui syair dan puisi dari Pak Taufik. Selanjutnya saya mengundang kepada Ustadz Hamid Fahmi Zarkasy, kemudian Ustadz Adnin Armas dan juga Ustadz Adian Husaini untuk ke depan. Ya Pak, kita bersama-sama akan menyaksikan launching buku dan sekaligus penyerahan buku ini sebagai cenderamata kepada yang terhormat. Kami persilahkan juga ke depan Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan, kemudian Dr. Makmur, Ketua Asosiasi Pengguna Malaysia, kemudian Bapak Rohmin Dahuri, dan juga Bapak Sustito selaku SGS Consulting Law Office. Kami persilahkan. Ini bisa langsung. Ini masing-masing ke Bapak. Apa yang Law Office ke Ustadz Adian. Dan yang ketiga kami persilahkan diserahkan ke Bapak Dr. Makmur. Pak, satu lagi. Ya, dan yang terakhir, ya silakan kepada Pak Sustito, silakan untuk menerima. Ya baiklah Bapak Ibu serta hadirin yang alhamdulillah insya Allah dimuliakan Allah. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya silakan Pak. Dan kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengisi lembar donasi, kalaupun pada saat ini barangkali tidak membawa dana cash, kami persilahkan nanti bisa menyampaikan dalam bentuk transfer ke rekening BCA itu atas nama Raikati Espanyol. Baik, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu sekalian rangkaian acara kita dalam rangka tasyakuran 9 tahun perjalanan dakwah INSIS. Mohon maaf bila hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semua. Saya Agus Edward mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.